Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Hey, Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah konsep yang merujuk pada peningkatan nilai output ekonomi suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, output ekonomi mencakup barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan struktural dan peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. PDB merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai persentase peningkatan PDB dari satu periode ke periode lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah jumlah nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Peningkatan PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional mencakup seluruh pendapatan yang diterima oleh warga negara suatu negara, termasuk pendapatan dari pekerjaan, investasi, dan transfer pemerintah. Yang ketiga, indeks harga konsumen atau IHK. IHK mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Peningkatan IHK dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang keempat, angka pengangguran. Tingkat pengangguran mencerminkan seberapa besar angkatan kerja yang belum bekerja. Penurunan tingkat pengangguran seringkali menjadi tanda pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang terakhir, investasi bruto. Investasi bruto mencakup investasi dalam aset produktif seperti pabrik, mesin, dan teknologi. Tingkat investasi yang tinggi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengukuran dan analisis yang baik terhadap indikator-indikator tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana setiap indikator ini saling terkait dan memahami dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Baiklah, perkenalkan saya Hanifah Salsabila dengan NIM 0704 118222 7026. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor utama yang mendukung produktivitas dan kualitas output suatu negara. SDM yang berkualitas, terdidik dan terampil, dan sehat dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam produksi. Untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. Yang kedua yaitu sumber daya alam. SDA adalah faktor yang menyediakan bahan baku dan energi untuk produksi. SDA yang melimpah dan beragam dapat mendukung diversifikasi dan spesialisasi produksi-produksi. SDA juga dapat menjadi sumber devisa bagi negara yang mengekspor komoditas alam. Namun, SDA juga dapat menimbulkan masalah lingkungan dan ketergantungan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga itu modal. Modal adalah faktor yang menyediakan alat-alat produksi seperti mesin, peralatan, infrastruktur, dan teknologi. Modal dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas produksi. Untuk memperoleh modal, diperlukan investasi dari sektor swasta maupun pemerintah. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah faktor yang menyediakan pengetahuan dan metode baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Kemajuan teknologi dapat berasal dari penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, atau difusi pengetahuan.
Kemajuan teknologi dapat memperluas cakupan dan variasi produksi, serta menghemat biaya dan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu sistem dan sikap masyarakat. Sistem dan sikap masyarakat adalah faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sistem masyarakat mencakup aspek politik, hukum, sosial, budaya, dan agama yang membentuk tatanan dan norma dalam pembangunan ekonomi. Sikap masyarakat yang mencakup aspek motivasi, etos kerja, kreativitas, dan kewirausahaan yang membentuk perilaku dan orientasi masyarakat. Sistem dan sikap masyarakat yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu kondisi pasar global. Kondisi pasar global yang baik dapat memberikan peluang ekspor dan investasi yang menguntungkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam satu negara. Menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan di mana terjadi peningkatan pada suatu negara, yaitu kemampuan produktif negara dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan PDB, kemampuan memproduksi barang, peningkatan teknologi, dan lain sebagainya. Dan ada dua dampak faktor, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Yaitu pertama, dampak positifnya ialah mempermudah kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi berdampak pada kemudahan manusia di kehidupan. Contoh, dengan adanya layanan transportasi umum, masyarakat lebih mudah untuk melakukan mobilitas atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang kedua, kesempatan kerja meningkat. Adanya pembangunan ekonomi juga akan membuat lapangan kerja ikut meningkat, produksi barang dan layanan yang besar, memperlakukan peran sumber daya manusia. Kesempatan kerja akan ikut meningkat, lebih menaikkan taraf hidup manusia. Yang ketiga, taraf hidup meningkat. Besarnya kesempatan kerja pasti berdampak pada membaiknya taraf hidup masyarakat. Contohnya di daerah Qatar. Sebelum ditemukannya minyak bumi, negara tersebut dulunya memiliki masyarakat yang hidup nomaden dengan ekonomi menengah bawah. Setelah pembangunan ekonomi di sektor minyak bumi, Qatar menjadi salah satu negara yang paling kaya di dunia. Dan dampak negatifnya yaitu pertama, ketimpangan pendapatan. Dampak negatif pembangunan ekonomi kaitannya dengan ketenaga kerjaan, yaitu memungkinkan terjadinya ketimpangan dari segi pendapatan. Saat pembangunan ekonomi berlangsung, akan ada kemungkinan eksploitasi sumber daya yang terlalu berlebihan. Dan yang kedua, peningkatan polusi. Adanya peningkatan polusi karena maraknya teknologi seperti mobil, motor yang berkembang dan membuat polusi di udara semakin tercemar. Dan yang ketiga, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dalam pembangunan ekonomi pastinya akan terjadi. Contohnya bisa dilihat dari negara Nauru yang terletak di Pasifik Barat. Yaitu contohnya bisa dilihat dengan serta dulunya sempat didapuk sebagai salah satu negara terkaya di dunia per kapitalnya. Sebelum ditemukannya fosfat, masyarakat Nauru hidup sederhana, akan tetapi saat fosfat ditemukan, pemerintah melakukan eksploitasi besar-besaran yang pendapatan negara meningkat drastis dan akhirnya berubah gaya hidup masyarakat berkat subsidi yang diberikan. Masyarakat menjadi senang hidup secara mewah dengan hedonisme dan konsumerisme yang tinggi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfia Ain Rahma dengan NIM 07041182227030 yang dalam hal ini akan menjelaskan tantangan dan penyelesaian dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada tantangan. Untuk tantangan yang pertama itu ada tingkat produktivitas yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya alam dan manusia. Yang ketiga ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat ada perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Yang kelima ada ketidakstabilan politik dan administrasi pemerintah yang tidak efektif. Dan yang terakhir itu ada tantangan global. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam. Yang ketiga ada meningkatkan distribusi pendapatan melalui kebijakan redistribusi, pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang adil. Yang keempat
ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Yang kelima, ada meningkatkan stabilitas politik dan administrasi pemerintah yang efektif. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kerjasama internasional dan memanfaatkan peluang ekspor. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyelesaian tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu dipecahkan dengan solusi yang inovatif. Pertama, investasi dalam teknologi ramah lingkungan menjadi kunci. Dengan mengakumulasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi hijau, kita dapat menciptakan solusi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua, promosi energi terbarukan menjadi langkah penting menggeser fokus dari energi fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin dapat membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi untuk menciptakan kebijakan dan insentif yang mendukung transisi ini. Selain itu, peningkatan efisiensi sumber daya juga diperlukan. Melalui penerapan teknologi canggih dan praktik manajemen yang berkelanjutan, kita dapat meminimalkan pemborosan sumber daya alam dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi dan konsumsi. Implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan merupakan langkah krusial. Kebijakan ini dapat mencakup insentif fiskal bagi perusahaan yang beroperasi secara berkelanjutan, serta regulasi yang mendorong tanggung jawab sosial perusahaan untuk lingkungan. Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung keberlanjutan sangat vital. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sumber kunci loh. Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi holistik yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga integritas lingkungan. Membangun kemitraan ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Terakhir, edukasi masyarakat adalah elemen penting dalam perubahan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menyadarkan masyarakat akan dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan memberikan pengetahuan tentang cara hidup berkelanjutan akan menciptakan budaya yang mendukung perubahan positif. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bersama-sama mengatasi tantangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya jangka pendek, tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Hersa Fitri dengan NIM 07041282227080. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat serta menjaga inflasi. Membaiknya daya beli masyarakat akan mendorong pelaku usaha untuk mendorong produksi. Badan usaha menjadi semakin produktif didorong oleh ekspektasi terhadap daya beli masyarakat. Semakin ekspansif tingkat produksi perusahaan, maka akan mendorong terciptanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang luas menarik banyak tenaga kerja sehingga masyarakat yang memiliki daya beli semakin bertambah. Untuk menjamin daya beli masyarakat, satu-satunya jaminan yang tangguh adalah intervensi negara melalui kebijakan fiskal. Yang kedua adalah mendorong sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Sektor pariwisata sendiri memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata itu juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah mendorong penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur, adalah prioritasi sebuah program atau proyek infrastruktur, yakni proyek strategis nasional.
Yang keempat adalah mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia, sehingga hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas diri, karena negara dengan SDM yang unggul dapat dijadikan modal untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir adalah memberikan dukungan pada wirausaha potensial, guna penciptaan lapangan kerja, reformasi di bidang keterampilan, peraturan pasar kerja, membersihkan hambatan terhadap kewirausahaan merupakan prioritas utama untuk pertumbuhan yang lebih berketahanan dan adil. Hal ini termasuk meningkatkan keterlibatan pengusaha dalam pendidikan kejuruan dan mereformasi peraturan ketenagakerjaan untuk mengurangi informalitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Felda. Saya akan membahas tentang inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Inklusivitas pertumbuhan ekonomi mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat melibatkan pengurangan kesenjangan ekonomi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, seperti pendapatan, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya inklusivitas pertumbuhan ekonomi ini terletak pada keadilan sosial dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok kesenjangan sosial ini dan ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat dan juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik. Untuk mencapai inklusivitas pertumbuhan ekonomi ini diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan pemerataan ekonomi. Ada pula beberapa contoh tindakan yang dapat diambil, diantaranya yang pertama, meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya pembentukan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap modal dan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah serta kelompok marginal. Yang keempat, mempromosikan kesetaraan gender dalam dunia kerja dan dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan akses ke layanan publik di daerah yang terpinggirkan. Yang keenam, mengurangi kesenjangan pendapatan melalui kebijakan pajak dan redistribusi pendapatan yang adil. Dengan menerapkan kebijakan inklusif ini, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih luas. Dari pertumbuhan ekonomi ini menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Berikut adalah contoh studi kasus pertumbuhan ekonomi. Contoh negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Salah satu negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa dekade terakhir adalah Cina. Menurut data dari Bank Dunia, GDP per kapita Cina meningkat dari $156 pada tahun 1960 menjadi 10.410 pada tahun 2020 atau sekitar 67 kali lipat. Cina juga berhasil mengangkat ratusan juta penduduknya dari kemiskinan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik terbesar di dunia. Lalu faktor-faktor keberhasilan negara yang berkontribusi terhadap keberhasilan Cina dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi adalah sebagai berikut. Pertama, reformasi pasar dan orientasi ekspor. Sejak akhir tahun 1970-an, Cina melakukan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk mengubah sistem ekonominya dari yang terpusat dan tertutup menjadi yang terbuka dan berorientasi pasar. Lalu yang kedua, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. Cina juga mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik ini mendukung mobilitas, produktivitas, dan konektivitas ekonomi Cina. Selain itu, Cina juga meningkatkan investasi dalam pendidikan, terutama dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau STEM. Pendidikan yang berkualitas ini meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan inovasi tenaga kerja Cina.
Yang kedua, kebijakan makroekonomi yang stabil dan prudent. Cina juga menerapkan kebijakan makroekonomi yang stabil dan prudent, yang mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan utang publik, cadangan devisa yang besar, dan nilai tukar yang kompetitif. Kebijakan ini membantu Cina untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, serta menanggulangi dampak dari krisis ekonomi global, seperti krisis Asia pada tahun 1997 sampai 1998, dan krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2009. Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi Cina untuk merangsang pertumbuhan ekonominya melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif.